Berhenti di situ. Siapa kalian semua yang berani menerobos masuk? Jelas, orang yang ada di sini adalah Nona sulung resmi keluarga An, Nona Anu. Nona sulung keluarga En, jelas adalah Nona En Mingso. Siapa sebenarnya kau ini? Sepertinya selama bertahun-tahun ini, anak pungut itu telah membuat para pelayan lupa. Siapa pemilik sebenarnya dari keluarga An? Aku penasaran siapa orang yang membuat keributan besar ini. Ternyata adikku baru turun dari gunung, dan kau sudah tersesat. Ada apa? Tidak bisa bertahan hidup di luar sana lagi. Seperti anjing liar. Lalu diam-diam menyelinap kembali. An Mingsu, aku akan bertanya padamu hanya sekali. 3 tahun lalu, saat aku baru turun dari gunung, sebelum aku sempat menginjakan kaki di kediaman An, aku dijebak, dibuat menjadi bodoh, dan dikonspirasi untuk dinikahkan ke dalam keluarga Jia. Apakah ini perbuatanmu? Memangnya kenapa kalau iya? Sekarang di seluruh keluarga En, siapa yang tidak tahu bahwa aku En Mingso adalah nona sulung yang asli? Kau itu anak yang bahkan tidak ada di daftar keluarga. Seharusnya sudah lama disingkirkan. Jika kau pintar, pergilah sekarang. Jika tidak saat ayah kembali, kau akan merasakan akibatnya. Sepertinya setelah bertahun-tahun di keluargaan, kau masih belum tahu diri. Karena begitu keadaannya, aku akan mengajarimu sopan santun dengan benar. Kau, yang telah kau lakukan. Nona sulung ada apa? Nona sulung sedang mengajari seseorang tata krama di dalam. Siapa yang berani mengganggunya? Jika kau memanggilku kakak, maka kita berdua akan mengobrol dengan baik hari ini. Minggir, jika terjadi sesuatu pada Nona sulung, Tuan tidak akan pernah mengampunimu. Nona sulung sedang di dalam menanamkan aturan ortodoks keluargaan. Kita hanyalah pelayan, jadi sebaiknya kita dengarkan saja. Mengapa ikut campur? Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sepertinya di sisi kakakku, ada cukup banyak teman baik. Mereka sepertinya sangat menyukaimu. Kalau begitu malam ini, mereka akan menemanimu juga untuk mengajarimu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh. Sihir hitam apa yang kau gunakan padaku? Beraninya kau? Ilmu hitam. Kakak kau pasti masih berhalusinasi. Kau tidak yakin? Silakan dicoba. Ayah paling menyayangiku. Aku adalah nona sulung keluarga En. Kau hanyalah anak yang tidak diinginkan siapapun. Aku pasti akan mengadu pada ayah. Coba saja. Apakah kau masih layak menjadi nona sulung keluargaan? Jangan mengira, karena kau tidak mengatakannya, aku tidak akan tahu. Kamu si anak palsu. Saat aku pertama kali turun dari gunung, kau membuatku menjadi bodoh dan merencanakan agar aku menikah dengan Jiai si sampah itu. An Mingsu, kau tidak layak untuk hidup. The film was translated and narrated by M Media. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau adalah anak yang punya ibu, tapi tidak ada ibu yang membesarkanmu. Seharusnya aku membiarkan Jiai memberimu dosis obat ganda agar kau menjadi seperti mayat tanpa jiwa. Sama seperti penyakit ibumu. Tidak akan pernah bisa bangun lagi. Jadi benar itu perbuatanmu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Apa yang terjadi di sini? Baiklah, aku akan menunggu. Saatnya semua orang melihat. Orang seperti apa yang telah dibesarkan keluargaan selama lebih dari 20 tahun. Nona sulung, ada apa? Ya Tuhan. Tuan sudah pulang. Mobilnya sudah ada di depan pintu. Eno, hari kiamatmu sudah tiba. Tunggu sampai ayah kembali. Dia pasti akan berdiri di pihakku. Tunggu saja sampai kau ditendang keluar. Mingsu,
Kamu tidak terlukakan. I'm Suyuan. Apakah dia? Ibuku. Ibuku. Mengapa dia mencintai? Anak palsu seperti itu. Bibi ya, kau akhirnya kembali. Aku takut sekali. Namanya tidak cocok. Sudah kuduga dia bukan ibuku. Jangan takut sayang. Sunya. Bibi ya sudah datang. Ya Tuhan. Kenapa pipimu merah sekali? Siapa yang memukulmu? Itu dia. Dia baru saja kembali. Dan sudah mengurungku. Dia bahkan bilang aku mencelakainya di masa lalu. Lalu memukulku. Suyuan, lihat ini. Putrimu. Baru saja pulang dan sudah bertindak angkuh. Apakah dia memukul wajah Mingsu? Dia memukul wajahmu. Dan wajah keluarga En. Anu, apakah yang dikatakan Ming Shou itu benar? Hal pertama yang dia katakan saat melihatku adalah mempertanyakanku. Demi putri angkatnya. Aku bertanya padamu, apa kau bisu? Itu benar. Aku memukulnya. Tapi dia pantas mendapatkannya. Jika dia berani memprovokasiku lagi, aku juga tidak akan mengampuninya. Suyuan, apa kau mendengarnya? Dia mengakuinya. Menindas Mingzhou seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ada apa dengan Mingzhou? Sampai pantas diperlakukan seperti ini. Dasar kau brengsek. Kau memukul orang. Dan masih berani melawan. Sekarang juga, minta maaf pada Ming Shou. Meminta maaf? Kenapa kau tidak bertanya kenapa? Aku memukulnya. 3 tahun lalu. Dialah yang membuatku menjadi bodoh. Dialah yang menjebakku. Memaksaku menikah dengan Jie. Dia hampir menghancurkan seluruh hidupku. Kau bilang Ming Shou menjebakmu. Mana buktinya? Bicara tanpa bukti. Kau hanya ingin memfitnah saudaramu sendiri. Baiklah. Kau ingin bukti bukan? Tiga tahun lalu, saat aku turun dari gunung, sebelum aku sempat melangkah ke kediaman An, aku dikonspirasi. Aku menjadi bodoh. Dan direkayasa untuk menikah dengan keluarga Jia. Apakah kau melakukan ini? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Sekarang di seluruh kediaman En, siapa yang tidak tahu? Aku En Mingzhou adalah nona sulung yang asli. Kau hanyalah seorang anak yang tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar keluarga. Seharusnya kau tetap tinggal di luar sana. Apakah ini bisa dianggap sebagai bukti? Itu tidak benar, ayah. Dia memaksaku mengatakannya. Dia mengancamku. Suyuan, pasti Eno yang memaksa Mingzhou mengatakan hal-hal itu. Itu tidak bisa dipercaya. Lihat, luka di leher Mingzhou adalah kebenaran yang nyata. Eno, dia cemburu pada Mingzhou. Aku memaksanya. Sungguh ikatan ibu dan anak yang mendalam. Ayah, lalu bagaimana dengan ibuku? Ibuku baik King. Kemana dia pergi? Apakah dia bahkan tahu aku sudah kembali? Cukup. Mengapa membawa-bawa dia? Kau. Kenapa berisik sekali di sini hari ini? Baik, King. Ini bukan penyakit biasa. Apa yang kalian semua perdebatkan? Aku belum mati. Rumah ini telah menjadi sangat kacau. Kakak datang di saat yang tepat. Lihat, saat Eno kembali, dia langsung mengamuk dan menindas Mingzhou. Mingzhou juga seorang anak yang kalian semua besarkan dengan susah payah. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Kamu harus membela Mingzhou. Ibu aku sangat kesakitan. En, apa yang terjadi? Ibu, aku melihat kakakku memiliki sesuatu yang kotor di lehernya. Sesuatu yang hitam. Jadi aku ingin membantunya membersihkannya. Paman kecil bilang, aku harus membantu orang lain. Siapa pamanmu? Cara kamu bertanya. Sepertinya dia bukan paman kecilku sama sekali. Itu tidak penting. Hal terpenting sekarang adalah ada seseorang yang menggunakan Feng Shui yang sangat jahat, yang perlahan-lahan menggerogoti energi kehidupan dan keberuntungan ibu. Lihat, dia masih berpura-pura menjadi orang bodoh. Dia melakukan ini dengan sengaja. Baik, Yin. Kesehatanmu buruk. Jadi berhentilah mengkhawatirkan hal-hal ini. Hari ini, Anu harus meminta maaf pada Mingzhou. Itu aturannya. Aturan? Putriku, baru saja ditemukan. Dan tanpa bertanya siapa yang benar atau salah, kamu sudah memaksanya untuk meminta maaf. Apakah ini aturan keluarga En? Baik, Yin. Kau terlalu melindunginya. Padahal dia gadis kasar yang tumbuh di gunung. Dia sekarang telah menjadi aib keluargaan. Keluargaan kita tidak akan pernah menerimanya. Ayah,
Apakah ayah begitu membenciku? Aku bukan ayahmu. Namamu tidak pernah tercatat di daftar keluargaan. Kau dan keluargaan tidak memiliki hubungan apapun. Sekarang kau pergi dari sini sekarang juga. En Suyuan, kamu brengsek. En adalah putri kandungmu. Anak kandung. Anak yang hanya tahu cara mempermalukan keluarga. Aku tidak perlu mengakuinya. Mingzhou adalah satu-satunya pewaris milikku An Zuyuan. Baikin, lihat dirimu sendiri. Kau sedang sakit-sakitan. Berapa lama kau bisa melindunginya? Ini adalah pertarungan Feng Shui, jebakan pengunci jiwa paling kejam. Pantas saja, ibu sakit begitu parah. Ini pasti disebabkan oleh Sun ya? Kamu. Aliran energi yang murni ini bisa melindungi ibu. Tapi, aku harus segera menghancurkan formasi ini untuk menyelamatkan ibu. Orang-orang dari keluargaan sudah keterlaluan. Mereka benar-benar tidak layak untuk hidup. Baiklah, aku bisa pergi. Aku tidak ingin tinggal di keluarga seperti ini juga. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan satu hal. Ibuku sakit parah, sangat serius. Ada beberapa dekorasi di rumah ini yang membawa sial dan memengaruhi kesehatannya. Sebagai putrinya, aku harus membersihkannya untuknya. Jangan sentuh itu barang antik milikku. Apa yang terjadi? Kenapa setelah vas itu pecah, aku merasa bisa bernapas jauh lebih lega. Kamu, beraninya kamu menghancurkannya. Bagaimana? Apa ibu merasa lebih baik sekarang? Jangan khawatir ibu, ini baru permulaan. Mereka yang menyakiti ibu, aku ingin mereka satu persatu membayar harganya. Seseorang bantu nyonya naik ke atas untuk beristirahat. Adapun si bodoh ini, hapus rekaman di ponselnya dan tendang dia keluar. Di masa depan, jangan pernah membawa sampah seperti itu ke dalam rumah keluargaan. Siapa yang berani menghina putri keluargaan? Putri yang mana? Dari keluarga En, dari awal sampai akhir. Putri keluarga En kita selalu adalah En Mingzhou. Kamu menyebutnya putri keluarga En. Apa kamu tidak takut diusir dari keluarga En? Kau, Qian Xing, tidak perlu berurusan dengan mereka. Keluargaan, aku bahkan tidak peduli pada mereka. benar. Kemana Anda akan pergi bela diri junior? Aku akan pergi ke sana. Apa yang masih kau lakukan di sana? Jika ada orang yang tidak tahu diri, maka bersama dengan si bodoh ini, tendang mereka berdua keluar. Jangan berpikir bahwa di rumahmu, An tidak punya pelindung. Kau bisa menindasnya sesuka hatimu. Paman kecil, mengapa paman datang ke sini? An, siapa yang membuatmu menderita seperti ini? The film was Keluarga An memiliki translated kekuasaan and besar. narrated Dia by seharusnya M. tidak diseret Media. ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa. Paman kecil Anan, baik-baik saja. Paman harus segera pergi. Aku bisa menangani ini sendiri. Ini adalah urusan keluargaan, bukan giliranmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Keluar. Ayah, menurutku dia adalah pria yang diam-diam ditemui Eno, pasangan yang tidak tahu malu. Mulut kotor. Tampar dia. Ayah, dia memukulku. Beraninya kau memulai perkelahian di rumah keluargaan? Apa kau benar-benar berpikir keluargaan takut padamu? Kepala keluargaan. Kau punya ingatan yang pendek. Pagi ini, kita baru saja mencapai kesepakatan kepemilikan lahan di pinggiran timur Nancheng. Aku sudah memenuhi janjiku. Lalu kau memperlakukan An seperti ini. Ternyata, dia harus membayar harga yang begitu besar, hanya agar ayah memperlakukanku dengan baik. Tanah itu sudah lama menjadi milik keluargaan. Ini hitam di atas putih. Kau ingin menarik kembali ucapanmu. Terlambat. Lagi pula, aku menggunakannya untuk menukar tanah itu. Itu adalah kehormatannya. Tanah itu sudah kuberikan padamu. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Itu hanya sebidang tanah. Aku Xiaomi sanggup kehilangan itu. Tapi aku tidak menyangka kau mengambil apa yang kuberikan pada Anan untuk ditukar dengan kehidupan yang damai. Menggunakannya sebagai modal untuk menindasnya.
Keluargaan benar-benar kejam. Shawnee, jika kau ingin menonjol, kau harus mempertimbangkan nilaimu sendiri. Keluarga Antite di Haichen bisa berdiri kokoh karena kita didukung oleh Kepala Tuan Wang dari Haichen. Melawan keluargaan berarti melawan Kepala Tuan Wang. Bersikaplah masuk akal. Pergi sekarang. Tuan Wang, Apel, kau takut? Hanya mengandalkan dirimu untuk bertemu Tuan Wang. Sepertinya mustahil. kau salah paham. Jika Tuan Wang ingin menemuiku, dia harus mengirimiku undangan 3 hari sebelumnya. Dan itu tergantung suasana hatiku. Shawnee, kamu tidak terlihat seperti orang yang suka menyombongkan diri. Mendengar nadanya, sepertinya dibandingkan dengan Tuan Wang keluargaan, takut. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Kamu bahkan tidak butuh naskah untuk menyombongkan diri. Kamu hanyalah seorang cacat. Apa kamu benar-benar merasa dirimu orang penting? Tuan Wang ingin menemuimu. Mimpi saja sana. Shawnee, Tuan Wang mengendalikan seluruh ekonomi Haichen, bahkan Nancheng. Aku sarankan kau, sekarang juga, minta maaf, dan pergi. Kali ini aku akan mengampunimu. Demi tanah itu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau pria yang kurang ajar. Dalam 1 menit, berlutut dan minta maaf pada An-An. Jika tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan apa artinya dimusnahkan. Dasar cacat. Memaksaku meminta maaf pada orang bodoh. Bagaimanapun juga aku adalah putri keluarga En. Apa dia bisa menanganinya? Buat dia berlutut. Ibu ayah selamatkan aku. Mingsu, putriku, lepaskan dia. Tentu saja An Mingsu adalah putri dari An Suyuan dan Sun Ya. En Suyuan, kamu hanya berdiri di sana melihat mereka menindas putri kita. Seperti ini di rumah keluarga En. Apa kamu ini pria? Shawnee, kau sudah keterlaluan. Apakah kau benar-benar berpikir keluargaan adalah sesuatu yang bisa kau bully dengan mudah? Penjaga, Tutup pintunya. apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah rumah keluargaan. Paman kecil, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ayah, tentu saja itu untuk mengusir anjing-anjing itu. Kau, Adik perempuan, apakah kamu ingin bermain permainan dengan kakakmu? Bermain? Permainan yang biasa kumainkan di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku ingin bermain. Sangat menyenangkan. Adik perempuan, mengapa kamu tertidur? Mingsu, putriku. Putriku tersayang. Eno, wanita kejam. Berani-beraninya memperlakukan putriku seperti ini. Kurelakan nyawaku demi membunuhmu, En Suyuan. Dia memukul putri kandungmu sendiri. Apa kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton? Shawnee, Anu, kalian berdua benar-benar tidak menghargai siapapun. Berani memukul putriku. Kalian sekarang adalah musuh keluargaan, musuh Tuan Wan. Sekarang juga aku harus memberitahu Tuan Wan untuk memastikan kalian tidak punya tempat untuk dikuburkan. Paman kecil, apakah Tuan Wang yang dia bicarakan benar-benar sekuat itu? Tidakkah mereka akan menyakitimu? Jangan takut, paman kecil akan melindungimu. Jika kau begitu ingin mati, maka jangan salahkan aku. Ponsel ini adalah saluran langsung ke Tuan Wang. Kau telepon dia sekarang. Sebelum lonceng tengah malam berbunyi. Jika kau masih belum menelepon Tuan Wang untuk mendukungmu, maka aku tidak keberatan membersihkan sekte untuknya. Shawnee, kau punya nyali. Awalnya aku mengampunimu sekali demi tanah itu. Sekarang sepertinya kau harus membuat putriku berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Aku harus memberitahu kalian semua siapa Tuan yang sebenarnya. Waktumu hampir habis. Tunggu saja. Aku menelepon Tuan Wang sekarang. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa tetap sombong. Bersiaplah menghadapi ajalku. Jadi ternyata, selama bertahun-tahun mereka telah menipuku di depan wajahku dan bermain trik di belakangku. Selama bertahun-tahun hidup yang kujalani. Benar-benar sebuah lelucon. Ibu, Maksud Tuan Shou adalah, Ruang kerja Tuan Wang. apakah kemitraan bisa berlanjut? Wang Jianche. Tergantung pada
perilaku keluarga Wang ke depannya, Tuan Muda Wang. dan kedamaian Hai Chen. Belakangan ini cobalah untuk tidak membuat masalah. Ayah, jangan khawatir ayah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Halo, Tuan Wan. Ini aku An Zuyuan. Mohon Anda harus menyelamatkan saya. Seseorang telah menerobos masuk ke rumah saya dan memukuli putri saya. Mereka bahkan ingin menghancurkan keluargaan. Mereka tidak menghormati Anda sama sekali. Jika sebelum lonceng tengah malam berdentang, Anda tidak tiba, akan menyebabkan keluarga Wang akan dihapuskan dari Hai Cheng. Si bodoh yang tidak tahu apa-apa mana, yang berani menyentuh orang yang saya Wang Jiancheng lindungi di Hai Cheng. Itu Shaoni. Apel. Siapa yang kau katakan? An Zuyuan, kau bajingan. Dengarkan aku baik-baik sebelum aku sampai di sana. Kamu benar-benar dilarang memprovokasi Tuan Shou. Aku sedang dalam perjalanan. Siapkan mobil dengan cepat, siapkan mobil sekarang juga. Menuju kediaman keluarga dengan kecepatan penuh. Lebih cepat. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau minta maaf pada An sekarang, mungkin akan kuberi belas kasihan, An, dan tidak menuntutmu. Jika tidak, Kalau tidak mau apa, kamu hampir saja dilenyapkan, tapi masih berani bersikap tangguh. Kurasa kita tidak perlu menunggu Tuan Wan. Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga, bersama dengan si bodoh yang sedang kamu lindungi, ke alam baka. Kartu as apa lagi yang mungkin dia miliki? Atau, apakah dia hanya menggertak? Jika tidak ada cara lain, aku tidak punya pilihan selain menggunakan jurus terakhirku dan memaksanya pergi. jangan takut. Aku di sini bersamamu. Keparat kamu. Hentikan apa yang sedang kamu lakukan sekarang juga. Tuan Wan, Anda sudah tiba. Cepat, ini si Shaoni itu. Tutup mulutmu. Aku menghabiskan separuh hidupku membangun semua ini. Dan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan Tuan Shou. Semuanya telah hancur oleh si bodoh sepertimu. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk membayar kejahatanmu. Tuan Shou, saya gagal mengawasi orang-orang saya dan tiba selangkah terlambat, hingga membiarkan orang-orang bodoh ini mengganggu Anda. Mohon hukum mereka dengan berat. Tuan Wang sebenarnya meminta maaf padanya. Siapa sebenarnya Shaoni ini? Aku tidak percaya ini, Tuan Wan. Dia hanyalah seorang cacat. Hak apa dia membuatmu begini? Siapa dia sebenarnya? Tutup mulutmu. Serangga menyedihkan. Apakah identitas Tuan Shou? Sesuatu yang boleh kamu pertanyakan. Memangnya keluargaan itu siapa? Berani-beraninya melakukan pelanggaran seperti ini. Zuyuan. Ibu. Mengapa ibu turun ke sini? Tuan Zhao. Nyonya An, Kejadian malam ini adalah kesalahan keluarga En terhadap NN dan penghinaan terhadap Anda. En Zuyuan dan putrinya sangat rakus sampai ke tulang. Mereka pantas mendapatkan apa yang akan terjadi. Namun, tanah keluarga En ini dan semua industri inti dari perusahaan En, jika dirunut kembali ke akarnya, sebenarnya adalah properti leluhur keluarga Bai milikku. Ibu. Apa maksud ibu dengan itu? Aku Beijing tidak berguna dan tidak bisa melindungi bisnis keluarga, menyebabkan NN menderita. Aku tidak berani memintamu memaafkan keluarga N. Aku hanya meminta agar kamu, demi menghormati warisan keluarga Bai, dan demi NN, tolong tunjukkan sedikit belas kasihan, dan sisakan untuk keluarga Bai, sebagian kecil dari harta tersebut. The Aku film was akan tetap tinggal. translated and Aku akan narrated menggantikan by posisi M NN, Media. dan menjaga bisnis keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. Sampai hari dia kembali sendiri, untuk mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Jadi ibu selama ini selalu menanggungnya. Dia bertahan di sini untuk mengamankan fondasi untukku. Selama keluargaan tidak membuat masalah lagi untukku. Keluhan masa lalu bisa kusampingkan untuk sementara. Tapi aset keluargaan, aku pasti akan mengambilnya kembali sendiri. Paman kecil, aku lelah. Ayo pulang. baiklah. Wang Jiancheng, Tuan Shou, instruksi Anda. karena Nyonya An sudah bicara, aku akan menunjukkan rasa hormat. Mengenai keluargaan, urusan ini selesai di sini. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, apa yang ingin dilakukan An, dia akan menanganinya sendiri. Kau urus semuanya dengan baik di sini. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggunya di masa depan. Terima kasih Tuan Shou. Terima kasih Nyonya An. Saya mengerti Tuan. Saya akan memastikan ini ditangani dengan benar. An, ayo kita pulang. NN, jangan khawatir. Ibu akan melindungi warisan keluargamu.
kau sudah bangun. Apa tidurmu, Nyonya? Paman kecil. Sudah berapa lama dia di sini? Baru saja. Aku tidak mengigau yang aneh-aneh saat tidurkan. Aku tidak ngilerkan. Paman kecil. Kenapa paman di sini? Ya Tuhan. Fisik ini bahkan lebih indah daripada ilustrasi di buku panduan kesehatan guruku. Aku ingin menyentuhnya. Paman kecil. Kerahmu terbuka. An-an akan membantu memperbaikinya. Apa yang sedang dipikirkan kepala kecil ini? Kenapa wajahmu merah sekali? Bukan? An-an, aku hanya ingin membantu. Nona An, sarapan sudah siap. Maaf, mohon maaf Tuan Muda. Nona An, aku tidak melihat apa-apa. Kalian semua lanjutkan saja. Paman kecil. An-an akan pergi mencuci muka dulu. Sampai jumpa. Tuan Muda. Tuan Muda. Perasaan Anda pada Nona An bukan sekadar penyelamat hidup saja, Kang. Kurasa kalian berdua tadi benar-benar pasangan yang serasi. Kau terlalu banyak bicara. Bersiaplah. Seo Jun kembali hari ini. Aku ingin membawa An-an untuk menemuinya. Ya Tuan Muda. Mungkinkah? Perasaanku pada An-an benar-benar perasaan romantis. Lobi Hotel High-Tech. An-an. Sebentar lagi aku akan membawamu menemui seseorang. Dia adalah keponakanku. Dia seusia denganmu. Namanya Seo Jun. Seo Jun. Jangan khawatir. Meskipun orang ini sangat nakal, niatnya tidak buruk. Baik. Pertama bawa Nona An ke kamar 306. Baik Tuan Xiao. Paman kecil. Paman. Tidak ikut naik bersama Anan. Jadilah anak baik. Aku masih punya urusan kecil untuk ditangani. Aku akan segera kembali. Untuk saat ini biarkan Zhou Cheng mengantarmu ke atas. Tidak. Paman Xiu Cheng harus menjaga paman kecil. Paman kecil. Kalau begitu cepat kembali ya. An-an sendirian. Akan sangat takut. Baik. Aku akan cepat. Ayo pergi. Berpura-pura menjadi bodoh itu sangat melelahkan. Lebih sulit daripada berburu iblis bersama guruku. Tulang-tulangku sakit semua. Seo Jun. The film was translated and Maaf, narrated by aku M. tidak Media. sengaja. Tidak apa-apa. Di zaman sekarang ini, apakah tekanan pada paparazzi begitu tinggi? 5 tahun tanpa kembali. Sejak kapan Nanchen memiliki gadis semanis ini? Kecantikan ini, aura ini, benar-benar bisa mengalahkan setengah dari industri hiburan. Ini benar-benar kecantikan tingkat atas. Apakah kamu buta? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu menabrak seseorang dan ingin langsung pergi. Apa kamu tahu betapa mahalnya tas ini? Aku tidak sengaja. Hari ini adalah hari yang baik untuk membela keadilan. Edisi terbatas milikku. Dasar psiko. Bagaimana cara kamu berjalan? Bayar. Jika kamu tidak membayar hari ini, jangan harap bisa pergi, Tuan. Tolong lepaskan. Saya bisa mengganti biaya pembersihannya, tapi tolong jangan main tangan. Pembersihan. Mimpi saja kamu. Kamu harus kompensasi sesuai harga asli. Transfer nasib buruk. Tenggorokanku. Sakit sekali.
Sial sekali. Celanamu. Sangat sial. Tuan, sepertinya keberuntungan Anda hari ini tidak terlalu baik. Apa Anda ingin saya memanggil manajer hotel untuk membantu Anda membersihkannya? Atau Anda bisa pergi dan menanganinya sendiri? Ada apa hari ini? Aneh sekali. Anggap saja dirimu beruntun. Akulah yang bernasib buruk hari ini. Lain kali jangan biarkan aku melihatmu lagi. Menyebalkan sekali. Orang macam apa ini? Dia mungkin tidak ada hubungannya dengan paman kecil. Paman kecil, Apa kau kabur dari lokasi syuting? paman kecil, Anda tidak mengerti. Bagaimanapun juga saya adalah seorang bintang idola. Sangat merepotkan jika dikenali. Paman kecil, Anda adalah pohon tua yang sedang berbunga. Bersikap begitu romantis. Apa Anda serius, paman kecil? Anda benar-benar hati yang tahu cara mencintai. Peri mana yang turun ke bumi untuk menyelamatkan Anda? Bersikaplah sedikit sopan saat bertemu dengannya nanti. Apa Anda khawatir padaku? Sejujurnya, tadi di pintu, aku melihat seseorang. Dia terlihat persis seperti Dewi. Arah itu luar biasa. Sekarang aku benar-benar mengerti bagaimana perasaan Anda. Benarkah, Paman? Jika Anda ada di sana saat itu, sungguh, Anda pasti akan merasa itu sangat indah. Cantik. Kamu sepertinya tidak lapar. So Chen, dorong aku masuk. An pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Ya, Tuan Muda. Aku tadi sangat tertegun. Aku lupa meminta info kontaknya atau mengambil foto. Sungguh kesalahan-kesalahan yang besar. Tunggu, paman kecil. Apakah itu Nona An yang akan menjadi bibi masa depanku? Aku belum siap. Jangan memanggilnya begitu. An masih kecil. Saat masuk nanti tunjukkan rasa hormat padanya. Selain itu, setelah masuk nanti jangan bicara sembarangan. An belum tahu tentang situasiku yang sebenarnya. Jangan sampai ada yang bocor. Paman kecil, dari sini ke sana hanya beberapa puluh meter. Anda sudah memanggil An tidak kurang dari 800 kali. Bukankah dia hanya gadis yang kurang cerdas? Kecil kan? Bahkan jika dia bisa mendengarmu, apa yang mungkin bisa dia mengerti? Jika kamu berani meremehkannya, aku akan mematahkan kakimu. Ini 1 juta. Anggap saja uang jajan. Mengapa Anda begitu? Sopan, paman kecil. The film was translated and Jaminan. narrated by M Media. Aku jamin, hari ini aku Zhou Jun tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak akan mengatakan apapun. Aku tidak seharusnya. Kalau tidak, produk baruku tidak akan laku. Itu sudah cukup. Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa orang An ini. Sebenarnya dia berasal dari aliran mana, sampai bisa membuat paman kecil begitu terpikat. Tidak sabaran ya. Ada sesuatu yang menahanku di jalan tadi. Mawar putih. Sangat indah. Ini pertama kalinya seseorang memberiku bunga. Apakah kamu menyukainya? An menyukainya. Terima kasih, paman kecil. Zhou Jun, kenapa kamu lambat sekali? Cepat kemari dan beri salam. Halo, saya Zhou Jun. Ini paman kecilku. Tidak mungkin. Itu dia. Kebetulan sekali. Kau. Paman kecil. Pria ini terlihat sangat tampan.
An ingin pergi keluar sendirian dan berbicara secara pribadi dengannya. Hanya sebentar. Apakah boleh? Baik, jangan lari terlalu jauh. Kakak Xiao Cheng, bantu aku memegang ini sebentar. Zhou Chen. Apa aku sudah mulai tua? Apakah semua gadis zaman sekarang lebih suka tipe yang muda dan lincah, serta suka merawat diri? Aku akan membiarkanmu pergi, tapi kamu harus berjanji, tidak akan berteriak. Apa kamu dengar? Jika kamu berani berteriak, kamu akan bernyanyi sumbang mulai sekarang. Aku bersumpah. Bersumpah. Kau mencekikku. Gadis ini, cara dia bicara, sama sekali tidak terdengar seperti anak berusia 3 tahun. Paman kecilku bilang, usia mentalmu hanya 3 tahun. Dia berbohong padaku. Tidak bisakah? Kamu melihatnya. Aku mengerti sekarang. Apakah karena pamanku takut kau diganggu, sehingga dia memberitahu semua orang bahwa usia mentalmu agak rendah, agar bisa lebih melindungimu. Trik paman kecil. Benar-benar brilian. Dia benar-benar suami yang penyayang. Bibi kecil. Bibi kecil, kau sudah bekerja keras untuk ikut bermain peran bersama paman kecil dan aku dalam sandiwara ini. Kau pasti kelelahan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjadi penjaga paling setia atas cinta antara kau dan paman kecil. Aku jamin akan merahasiakannya sampai hari aku mati. Ada apa dengan urusan bibi kecil ini? Zhou Jun, dengarkan aku. Hubunganku dengan paman kecil bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mengerti segalanya. Barusan aku mendengar Xiao Cheng berkata, kalian berdua berada di dalam ruangan, dalam situasi yang ambigu. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kalian berdua? Kami belum melakukan apapun. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti sepenuhnya. Aku juga bagian dari permainan kecil kalian. Itu saja. Jika itu kesalahpahaman, biarlah. Menghemat masalah untuk menjelaskan. Setidaknya, dia sama sekali belum menyadari bahwa aku sedang berpura-pura dan bahkan membantuku menutupinya. Apapun yang salah, tetaplah salah. Nanti, kalau ada kesempatan, aku akan jelaskan pelan-pelan. Ini, An. Coba ini. Kamu suka permen kan? Terima kasih paman kecil. Paman kecil, kamu juga harus makan ikan. Enak. Bagus. Terima kasih An. Kalian berdua ini pasangan yang sangat mesra. Tolong, bisakah kalian menunjukkan rasa hormat? Bukankah topik hari ini? Jika aku tidak salah, hari ini adalah pesta kepulanganku. Apakah kalian berdua pernah memikirkan perasaan seorang bujangan terhormat sepertiku? Apakah kalian pernah memikirkan perasaan orang-orang di meja makan ini? Mereka hampir berubah menjadi rasa lemon. An butuh seseorang untuk menjaganya sekarang. Jadilah anak baik dan makanlah. Paman kecil, kau dulu paling menyayangiku. Halo. Aku tahu situasinya. Dimengerti. Aku akan segera ke sana. An. Ada urusan di perusahaan yang harus aku tangani. Bisa. Zhou Jun, jaga An. Makanlah sesuatu di sini bersamanya. Setelah selesai antar dia pulang. Ingat, jangan keluyuran di luar. Jangan khawatir paman kecil. Bibi kecil, biarkan aku yang mengurusnya. Aku akan memastikan untuk menjaganya dengan sangat perhatian. Aku pergi dulu. Baiklah. Pertunjukannya sudah selesai. Ayo, kita beres-beres dan pulang. Jangan terburu-buru bibi kecil. Kehidupan malam yang indah baru saja dimulai. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sebuah tempat yang menarik. Kenapa tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres?
An, jika kau merasa terlalu bising, kau bisa beristirahat di sini sebentar. Aku akan berdansa sebentar. Aku akan segera kembali. Cepat bawa dia pulang. Selamat tinggal. Hei, jangan berkeliaran. Halo, Bibi kecil, tolong aku. Cepat selamatkan aku. ini sangat berbahaya. Gawat. Minggir, biarkan aku masuk. Apa kamu tahu siapa aku? Eno. Dasar bodoh. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu salah masuk pintu? Berhenti di situ. Ini adalah bar Muceng. Di dalam adalah ruang VIP. Hanya kelas atas. Tidak semua orang bisa masuk. Terutama seseorang sepertimu, yang pikirannya tidak begitu jernih. Nora, apakah Anda perlu saya bantu mengawal gadis ini keluar? Tentu saja kamu tahu. Singkirkan dia dari sini untukku sekarang. Muceng bagaimanapun juga adalah klub terbaik di Nancheng. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Itu menurunkan kelasnya. Jika kamu menakuti tamu lain, apa kamu bisa bertanggung jawab atas hal itu? Benar sekali. Tidak semua orang bisa masuk. Terutama orang sepertimu. Keluarga yang bangkrut. Dan sekarang, kamu di sini berpura-pura menjadi seseorang. Kalau aku ingat dengan benar, keluarga Song sudah tidak ada lagi. Eno, kamu tidak berpura-pura bodoh lagi. Ikuti saja prosedur biasanya. Urus saja dia. Jangan biarkan dia mengganggu tamu lain. Ya, Nona Ang. Kamu, Ayo, minum. berhenti. Bibi kecil, kau akhirnya datang. Mereka berdua menggangguku. Kecantikan kecil lainnya, Apel, apakah kau juga sukarela untuk ikut bermain dengan kami? Kalau begitu, kami tidak akan sopan. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Bibi kecil, aku salah masuk ruangan. Ikut aku. Pergi. Tidak semudah itu. Dia masih belum membayar taruhan yang dia hutangkan pada kami. Kalah lalu ingin kabur. Taruhan apa? Gampang. Kalah sekali. Lepas satu potong pakaian. Atau minum segelas anggur. Pria tampan ini berhutang 10 gelas pada kami. Jika kau ingin membelanya, maka kau juga harus ikut bermain. Ayo bermain. Dengan The film taruhan was yang lebih tinggi. translated and narrated by M Media. Kartu ini memiliki 100.000 tanpa kata sandi. Itu cukup untuk menutupi semua pengeluaranmu malam ini, serta ganti rugi atas tekanan emosional. Aku akan membawa orang ini bersamaku. Anu, lama tidak bertemu. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Teman lama yang sedang mengobrol itu saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jam segini. Su Jun pasti sudah mengantar An pulang. Lepaskan aku. Hentikan mobilnya. An ada di sini. Pergi periksa. Cari tahu apa yang terjadi. Cepat. Serahkan kau. Kembalikan padaku. Apel. Masih ingin memanggil bantuan. Siapa yang kamu panggil Shawnee? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, yang termakan umpan dengan begitu mudah, bagaimana mungkin wanita ini bisa begitu mudah terjerat ke dalam perangkapku hanya untuk menemukanmu? Jiayi, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dariku, ayahku dan pamanku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku benar-benar tidak berani menyentuhmu, Tuan Muda Shol. Tapi dia, orang yang menyebabkan masalah ini untukku, memperlakukanku seperti monyet di pertunjukan. Hari ini aku pasti akan menyentuhnya.
Bawa kesayangan kita, Tuan Muda Shaw, ke ruangan sebelah. Dan kunci, sebelum aku selesai. Jangan biarkan dia keluar untuk menimbulkan masalah. Ya Tuan Muda Jia. Jia Yi, lepaskan aku. Kau berani menyentuh bibi kecilku. Kau akan menanggung akibatnya. Pergi. Lepaskan bibi kecilku. Anu, kamu selalu berpura-pura menjadi orang bodoh, mempermainkanku. Dan sekarang kamu masih saja menempel pada Shou si cacat itu. Membiarkan dia memelukmu. Menjadikanku sebagai bahan tertawaan seluruh Nanchen. Hari ini, akan ku beritahu akibat dari perbuatanmu yang menyinggungku. Jia Yi, jika kamu tahu, aku adalah putri sulung keluargaan, kamu akan tahu. Kekuatan keluargaan jauh melampaui keluarga Jia. Jika kamu berani menyentuhku, keluargaan tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Nona sulung Annuo, berhenti berakting. An Mingshou sudah lama memberitahuku bahwa dialah pewaris sah keluargaan. Kau hanyalah anak pungut keluargaan. Dia berjanji padaku bahwa selama aku melenyapkanmu sepenuhnya, keluarga Jia akan menerima dukungan penuh dari keluargaan dan akan melesat ke puncak kesuksesan. Anu, ruangan ini disiapkan khusus untukmu. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku pusing sekali? Aku tidak bisa menyalurkan energi spiritualku. Kau benar-benar jahat. Apa kau pikir aku tidak melakukan persiapan? Aku sudah meracuni ruangan ini. Lihat. Kamera sedang merekam. Tunggu sebentar. Beberapa pria akan masuk untuk menikmatimu sepuasnya. Besok, video ini akan tersebar. Tapi, sebelum mereka bersenang-senang, aku harus menikmati bagianku lebih dulu. Tidak ada yang tahu kau ada di sini. Selanjutnya, nikmatilah. Memohonlah di kakiku. Paman kecil, di mana kamu? Bagus sekali. Tolak gelas ini dan kau akan minum hukuman. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Siapa itu? Kau merusak suasana hatiku. Paman kecil, tolong aku. An jangan takut. Paman kecil ada di sini. Aku akan segera membawamu pergi. Sisakan dia dengan satu napas saja. Aku ingin dia hidup di neraka. Paman kecil. Akhirnya kamu datang. The film was translated sangat takut. and narrated by M Media. An, jangan takut. Paman kecil ada di sini. Ayo kita pulang sekarang ya. Sony. Panas sekali, aku sangat tidak nyaman. Kenapa panas sekali? Kamu telah dibius. Panas. Panas sekali. Paman kecil. An sangat tidak nyaman. Aku mohon. Tolong aku. Bisakah kamu membantuku? An, berusahalah sedikit lagi. Kita hampir sampai di rumah. Lebih cepat. 5 menit. Dalam 5 menit, kita harus sampai di villa. Ya Tuan Muda. Apakah terekam dengan jelas? Terutama bagian saat perempuan sialan itu kehilangan akal dan melemparkan dirinya ke pelukan pria. Tenang saja Nona An. Sudut pengambilan gambarnya tajam dan rekamannya jernih. Foto jarak dekat tidak ada satu detail pun yang terlewat. Dijamin akan sangat mengejutkan. Bagus sekali. Besok pagi, aku ingin Yeno mabuk di bar pada malam hari.
Di dalam mobil mewah tanpa bisa mengendalikan diri, berita tentang dia yang menempel pada pria kaya akan tersebar di seluruh Nancheng. Endu, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa kau harus kembali dan bersaing denganku? Kau ditakdirkan untuk membusuk di lumpur. An-an. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil dokter untuk segera menemuimu. Jangan pergi. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong aku. Membantumu. An-an. Perhatikan baik-baik. Siapa orang di depanmu ini? Aku tahu. Kamu adalah Xiaoni. Kamu adalah paman kecilku. Aku mohon. Tolong aku. Aku mohon. Aku benar-benar merasa sangat tidak nyaman. An-an. Ingat malam ini. Ingat siapa aku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Semua informasi terkait gambar, baik daring maupun luring, semuanya harus dihapus bersih. Aku tidak ingin mendengar skandal apapun, bagaimanapun caranya. An-an. Mulai sekarang, duniamu akan dilindungi olehku. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakitimu. Kenapa sakit sekali? Jangan pergi. Kamu adalah Xiaoni. Kamu adalah paman kecilku. Ya Tuhan, aku dibius tadi malam. Setelah itu, sepertinya aku memaksa Xiaoni. Aku memaksanya. Habislah. Anduo, The film was translated Apa kamu sudah gila? and narrated by M Media. itu Xiaoni. Halo, Bela diri muda. Aku baru saja tahu. Kemarin itu Jiayi dan An Mingxiu bersekongkol bersama. Apa kamu baik-baik saja? Di mana kamu? Aku akan segera ke sana. aku baik-baik saja. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi, segera jemput aku. Pergi ke rumah An Mingxiu. Setiap keluhan ada sumbernya, setiap utang ada penagihnya. Sudah waktunya untuk mencari dalangnya dan melunasi semuanya. Aku akan segera sampai. Ayah, Anak durhaka. Berani-beraninya berpura-pura bodoh. Membuat kami semua tertipu dan dipermainkan. Saat dia kembali, aku akan mematahkan kakinya. Reputasi keluargaan
Semuanya telah hancur karenanya. Dengan begitu banyak orang di sini, apakah kalian sengaja menungguku kembali untuk mengadakan kompetisi? Masih punya muka untuk kembali. Bagaimanapun juga, ini tetap rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Tidak seperti orang lain yang mencuri sarang orang. Kamu juga harus punya kesadaran diri. Jika Ming Shou tidak memberitahuku, aku pasti sudah tertipu olehmu. Bukan hanya berpura-pura bodoh, tapi kamu juga keluyuran, melakukan hal-hal yang memalukan. Reputasi keluargaan, semuanya telah hilang karenamu. Lihat sendiri. Jika aku katakan bahwa itu semua adalah ulah putri kesayang An Mingxiu yang merancang dan menjebak, apakah kamu akan percaya? Bukti sudah jelas, tapi kamu masih membantah. Ming Shou begitu baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tuh kan sudah kubilang. Penjelasan hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Hatimu sudah condong jauh sampai ke Samudra Pasifik. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tapi hari ini, aku tidak datang untuk berdebat tentang masalah sepele ini dengan kalian semua. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Grup An, Setelah kamu melakukan perbuatan keji seperti itu, aku tidak akan mengusirmu dari keluargaan. Aku masih mempertimbangkan ikatan ayah anak kita. Namun kamu masih menginginkan grup An. Aku masih hidup. ayah, kamu masih hidup. Tapi aku sudah menemukan wasiat yang ditinggalkan kakek untukku. Yan Xing, Wasiatnya sudah jelas. ini adalah milik kakakku yang sebelumnya ditinggalkan di bank di dalam kotak penyimpanan. Dia memintaku membukanya saat umur 20 tahun. Wasiat itu dengan jelas menyatakan, Grup An, karena Ando yang mewarisinya. Aku kembali hari ini, tepat untuk mengambil alih. Grup An, mustahil. Ayah, apa yang dia katakan pasti palsu. Bagaimana mungkin ayah menyerahkan perusahaan kepada orang bodoh sepertinya? Apa yang bisa dia andalkan? Suyuan. Dia menghilang saat masih kecil. Dia tidak memberikan kontribusi apapun pada keluarga. Dia baru saja kembali dan sudah ingin merampas segalanya dari Ming Shou. Ini benar-benar tidak adil. Selama bertahun-tahun ini, Ming Shou dan aku telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada ayah dan keluarga ini. Jika ayah menyerahkan perusahaan kepadanya, hidup ini tidak akan bisa berlanjut. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama seperti ibunya. Tidak punya tata krama. Delusi. Apakah kalian semua lupa? Grup N keluarga Bai? Hanya ibuku dan aku yang membawa garis keturunan keluarga Bai. Keluarga Bai sudah lama musnah. Ibumu juga sudah hampir mati. Apa kamu memberontak? Kamu berani menyentuhnya. Patriark An coba sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Souni, kenapa kamu datang ke sini? Si kecil. Selesai makan dan sekarang ingin pergi. Mengendap-endap seperti itu. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku mengikutimu untuk melihat. Bagaimana jika seseorang merundungmu? Kakimu kau sebenarnya tidak lumpuhkan. Kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku lumpuh? Seseorang akan terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Anu, lihat orang-orang di sekitarmu. Siapa mereka? Mereka semua pembohong. Latar belakang mereka tidak jelas. Katakan bagaimana aku bisa tenang menyerahkan grup An kepadamu. Anu, kamu hanya duduk diam dan menonton. Menonton orang luar bertindak begitu kurang ajar di sini. Apa kamu masih menganggapku ayahmu? Jangan khawatir, Tuan. Di masa depan, tidak akan ada lagi grup An. Hanya akan ada grup Bai. Paman kecil. Aku merasa udara di sini membuatku mual. Ayo pergi. Tunggu. Baiklah. Jika kamu begitu bersikeras, 3 hari dari sekarang, pada rapat pemegang saham tahunan grup An. Sampai saat itu di lokasi. Jika kamu bisa meyakinkan lebih dari setengah pemegang saham untuk mendukungmu, aku akan mengakui statusmu dan mengizinkanmu mewarisi grup An. Suyuan, kau sudah gila. Ayah tidak. Cukup. Sudah diputuskan, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki. Aku tidak setuju. Grup An pada mulanya adalah milikku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa menempuh jalur hukum. Jika kamu menolak untuk menerimanya, kamu hanya bisa menjadi karyawanku.
Tunggu saja kau. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Paman kecil, kakimu. Di rumah sakit mana? Kamu mendapatkan kaki palsumu. Teknologinya cukup bagus. Kelihatannya sangat nyata. Bahkan tidak ketahuan saat berjalan. Apakah teknologi benar-benar sudah secanggih ini? An, berhenti bercanda. Aku tadi hanya menyentuhnya. Bukan berarti itu asli. Apa salahnya menyentuhnya sedikit? Pelit sekali. Baiklah, pertanyaanmu sudah selesai. Sekarang giliranku yang bertanya. Kenapa kamu berpura-pura menjadi bodoh? Dan lagi pula, pagi ini, kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Masalah itu. Aku bisa jelaskan. Kalau begitu jelaskan. Dengan jelas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? An. Jika aku katakan bahwa pagi ini aku menjadi jernih karena ciumanmu, apakah kamu akan percaya padaku? Jangan banyak bergerak. Paman kecil, kamu, kakimu. Kapan aku bilang, kakiku adalah kaki palsu? Selain itu, 3 tahun lalu, kamu menyelamatkanku di kaki gunung. Kamu jelas-jelas gadis yang cerdas dan berani. Kenapa sekarang kamu bersikap malu-malu? Jadi kamu sudah mengenaliku sejak lama. Kamu berlumuran darah saat itu. Aku pikir, Tentu saja aku mengingatmu. Matamu masih secerah dulu. Hanya saja saat aku akhirnya menemukanmu, kamu sudah menjadi seorang yang bodoh. Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? maafkan aku. Seharusnya aku tidak menipumu. Aku hanya takut bertemu orang jahat. Paman kecil. Tenanglah. Anak nakal. Yang berbohong dan mengendap-endap pergi. Harus dihukum. Setelah malam tadi, mulai sekarang, kamu tidak boleh memanggilku paman kecil lagi. The film was translated and narrated by M Media. Halo paman kecil. Kapan kamu akan kembali? Ada apa, si kecilku? Apa kamu merindukanku? Aku punya kejutan besar yang ingin kuberitahukan padamu. Berita baik apa? Biar aku tebak. Apakah para pemegang saham dari grup An semuanya telah dimenangkan oleh An? Bukan itu. Kalau kukatakan, sekarang itu tidak akan jadi kejutan lagi. Singkatnya tunggu sampai kamu kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? An. Pabrik terbengkalai. Berapa banyak uang yang diberikan An Mingshu padamu? Lepaskan aku. Akan kubayar 2 kali lipat. Berhenti bicara omong kosong. Kami tidak ke sini untuk uang hari ini. Kami hanya menginginkan nyawamu.
Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kamu tidak tahu diri. Selalu harus bergantung pada Shawnee. Menghalangi jalan semua orang. Runtuhnya keluarga Jie. Dalam semalam. Itu semua direncanakan olehnya. Bagus sekali, Shawnee. Kamu menyembunyikannya dariku begitu lama. Aku selalu mengira kamu adalah anak yatim piatu, tanpa rumah. Aku bahkan ingin menikahimu. Siapa sangka? Lepaskan aku. Cepat. Aku akan menyelesaikan ini dengannya. Jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Jika kita membiarkannya pergi, apakah kita masih punya jalan untuk hidup? Cepat bungkam dia. An Mingsu. Aku tahu kamu ada di sini. Apa? Terlalu takut untuk menampakkan diri? Atau apakah kamu merasa seperti tikus di selokan yang bersembunyi dari cahaya? Adikku tersayang, bencana telah menimpamu. Masih sangat keras kepala ya? Eno, adikku tersayang. Setelah sekian lama, hari ini, kau akhirnya jatuh ke tanganku. An Mingsu, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang menolak untuk sadar. Membawa dirimu ke jalan buntu. Kamu sedang melakukan tindak kejahatan. Kau memberiku kesempatan. Atas dasar apa grup N menjadi milikmu? Atas dasar apa kau selalu setingkat lebih tinggi dariku? Tidak yakin. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dirimu? Tidak. An Mingxiu sudah bersiap sejak lama. Sihirnya gagal lagi. An Mingxiu, aku peringatkan, kamu jangan melakukan hal nekat. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kakak, hari ini, aku akan membiarkanmu pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Berhenti. Beraninya kamu menyentuhnya. Aku pasti akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Johnny, seperti yang diharapkan kau benar-benar peduli padanya. Karena dia, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Dengarkan aku, An Mingshou. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Uang, kekuasaan, status. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Bagaimana jika ku katakan, aku menginginkan semua yang telah kau kerjakan selama lebih dari 10 tahun. Apakah kau akan setuju dengan itu juga? Aku bisa. Saham perusahaan. Atas namaku, bersama dengan semua asetku, aku bisa mentransfernya kepadamu sekarang juga. Aku tidak pernah menyangka bahwa di dalam hatinya, aku begitu penting. Shawnee, kau bersedia melakukan apa saja untuknya. Aku takkan membiarkanmu berhasil. Apapun yang tidak bisa kumiliki, dia pun tidak boleh bermimpi untuk memilikinya. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihatnya mati tepat di depan matamu. Dia sudah menelepon polisi. Dia hanya mengulur waktu. Aku datang ke sini hari ini, tidak berharap untuk keluar dalam keadaan hidup. Aku sudah membasahi tempat ini dengan bensin. Jika aku tidak bisa memilikinya The film was semua, translated maka semua orang and bisa musnah narrated by bersama-sama. M-Media. Ya Tuhan. Cepat lari. An-an. Jangan takut, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. An-an. Bibi kecil. Bibi kecil. Bibi kecil. Kamu akhirnya sadar. Aku pikir aku tidak akan melihatmu lagi. Bibi kecil. Sakit. Aku minta maaf. Aku hanya terlalu khawatir. Jangan khawatir, Bibi kecil. Orang-orang yang menindasmu sudah ditangkap oleh polisi. Di mana Shawnee? Bibi kecil, kamu harus memulihkan kekuatanmu sebelum bicara. Katakan padaku kemana perginya Shawnee. Paman kecil bilang, jangan memberitahumu tentang kondisinya. Dia menyuruhku untuk merawatmu dengan baik terlebih dahulu. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan memberitahumu.
paman kecil demi menyelamatkanmu, menghirup terlalu banyak asap tebal. Dia saat ini berada di unit perawatan intensif, tidak sadarkan diri. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin seperti ini? Aku pikir, aku sudah berhasil melewati ujian hidup dan mati. Aku tidak menyangka itu adalah ujian cinta. Aku pikir, aku sudah menghitung semuanya dengan benar. Aku tidak menyangka bahwa aku masih mencintaimu. Xioli, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Sekarang, setelah aku jatuh cinta padamu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku. Aku masih menipumu. Guruku berkata bahwa terlalu banyak mengintip rahasia surga akan memperpendek umurku. Setelah kita bersama, aku tidak berani menghitung apapun. Karena aku takut kita tidak akan bisa menua bersama. Xiaoni, aku belum menikahimu. Dan aku belum memberitahumu bahwa aku juga menyukaimu. Kita masih punya banyak hal yang belum kita lakukan bersama. Bisakah kamu bangun? Paman kecil. An takut. Tolong jangan tinggalkan An. Boleh? An jangan menangis. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku hanya mendengar kamu berkata, kamu ingin menikah denganku. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kamu akhirnya bangun. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Hadirin sekalian, Di gereja ini, hari ini kita berkumpul di sini, di hadapan Tuhan dan semua orang, untuk merayakan pernikahan suci. Untuk Tuan Xiaoni dan Nona Annuo. Tuan Xiaoni, apakah Anda setuju untuk menjadikan Nona Annuo sebagai istri Anda mulai hari ini, dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam kesulitan atau kemakmuran, dalam sakit atau sehat? Akankah Anda mencintainya, menyayanginya dan setia kepadanya sampai akhir hayat? aku bersedia. Nona Annuo, apakah Anda setuju untuk menjadikan Tuan Xiaoni sebagai suami Anda mulai hari ini, dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam kesulitan atau kemakmuran, dalam sakit atau sehat? Akankah Anda mencintainya, menyayanginya dan setia kepadanya sampai akhir hayat? Aku bersedia. Semoga Tuhan memberkati cinta kalian. Saya nyatakan bahwa mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri, pengantin pria. Anda sekarang boleh mencium pengantin wanita Anda.